Daun salam, buah markisa. Jawab salam Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini Kaila akan bercerita tentang kisah kelanjutan dari Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi setelah Nabi Nuh menanam pohon di Bukit Buizu? Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam setelah menanam pohon di Bukit Buizu. Berdakwah selama ratusan tahun lamanya sampai pohon-pohon itu tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam beserta ketiga anaknya Sam, Ham, dan Yabid terus berdakwah bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya mereka mendapatkan 40 pengikut. Namun setelah itu dakwah mereka tidak berjalan dengan mulus. Nabi Nuh alaihissalam datang dari rumah ke rumah, mengetuk pintu untuk mengajak warga Babilonia menyembah Allah. Setelah ditolak, Nabi Nuh tidak patah semangat. Ia datang kepada para remaja di negeri Babilonia. Namun Nabi Nuh mendapat penolakan yang sama. Itu bukannya Nuh yang kata ayah sebagai orang gila itu? Iya. Ayolah, berimanlah engkau kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kata ayah, kamu orang gila, kami tidak percaya denganmu. Begitulah anak-anak Babilonia menutup telinga mereka sambil menghina Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang gila. Teman-teman, akhirnya turunlah perintah Allah untuk memberikan kabar kepada Nabi Nuh. Setelah itu tidak akan ada lagi yang beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk diberikan penangguhan. Wahai malaikat, aku memohon kepadamu, berikan aku kesempatan lagi untuk berdakwah di negeri Babilonia. Mungkin saja saat ini mereka belum mendapat hidayah, tapi bisa jadi anak keturunan cucu-cucunya bisa jadi beriman kepada Allah. Permintaan itu akhirnya oleh Allah dikabulkan, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membangun perahu di atas Bukit Buizu, di puncak Bukit Buizu. Begitu rahasianya ya Kak Ila. Kenapa Nabi Nuh menanam pohonnya di tepi Bukit Buizu? Karena Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun perahunya di atas puncak bukit ya Kak Ila ya. Ya betul Anissa. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon di tepinya karena Allah menyiapkan Nabi Nuh untuk bisa membangun perahunya di puncak Bukit Buizu. Oh begitu, Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam akhirnya membangun perahu bersama para pengikutnya dan anak-anaknya di bawah pantauan sang arsitek, dan arsiteknya adalah malaikat Jibril. Nabi Nuh alaihissalam membangun bersama para pengikutnya di atas puncak Bukit Buizu, dan setiap hari Nabi Nuh membawa kayu-kayu ke atas bukit untuk dibangun perahu. Tapi teman-teman, orang Babilonia melihat apa yang dilakukan Nabi Nuh, mereka mentertawakan.
Ngapain itu Nuh? Ngebangun perahu di bukit? Kalau Nuh, kamu benar-benar sudah gila. Kalau kamu tidak gila, seharusnya kalau mau membangun perahu ya di tepi pantai, bukan di puncak bukit. Semua menertawakan Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh terpikir bagaimana saat dahulu Nabi Nuh mendapatkan umat pertama kalinya, yaitu lewat pernikahan. Kali ini Nabi Nuh merencanakan untuk mendapatkan umat berikutnya dari pernikahan yang kedua. Nabi Nuh menikahi seorang wanita bernama Waliyah. Dari pernikahan itu, Nabi Nuh memiliki seorang anak lagi bernama Kan'an. Semakin hari, Kan'an bertumbuh. Dan selama itu pula, Nabi Nuh terus mendapatkan cacian. Sayang, sang istri Waliyah, ibu dari Kan'an, tidak tahan mendengar cacian seluruh warga Babilonia. Dan akhirnya Waliyah menemui sang suami. "Wahai suamiku, aku tak tahan mendengar ocehan para warga Babilonia tentang engkau yang membangun perahu di atas bukit. Sekarang aku berikan engkau pilihan. Engkau hentikan membuat perahu itu atau kembalikan aku kepada orang tuaku." Pilihan itu sangat sulit bagi Nabi Nuh alaihissalam. "Ayolah suamiku, pilih Allah atau pilih aku." Tentu saja dengan berat hati Nabi Nuh tidak memindahkan permintaan sang istri. Dan akhirnya sang istri Waliyah kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa sang anak Kan'an. Nabi Nuh meminta kepada Waliyah, "Wahai istriku, jangan pergi, jangan pergi." Tapi Waliyah telah bulat tekad untuk meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam. Kala itu ada seorang raja bernama Raja Darmasil. Raja Darmasil melihat kehebatan perahu buatan Nabi Nuh, akhirnya memanggil Nabi Nuh untuk datang ke istananya. Dan Nabi Nuh datang membawa para pengikutnya. Raja Darmasil meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, aku melihat perahumu sangat megah, melebihi kemegahan dari istanaku. Sepertinya engkau bukanlah orang biasa. Kali ini ajarkan aku tentang agamamu." "Oh ya, tapi siapakah orang-orang itu?" tanya Raja Darmasil. "Oh, mereka pengikutku," jawab Nabi Nuh alaihissalam. "Tapi wahai Nuh, aku mau kami tidak disekelaskan dengan pengikut-pengikutmu. Pengikut-pengikutmu tidak sekelas dengan kami." Raja Darmasil yang sombong itu meminta kepada Nabi Nuh untuk belajar tentang agama Nabi Nuh, tapi tidak bersama pengikut-pengikut Nabi Nuh. Kemudian ayat Allah turun bahwa pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu lebih mulia dari Raja Darmasil. Penolakan Nabi Nuh alaihissalam akhirnya membuat Raja Darmasil marah. Raja Darmasil memerintahkan kepada seluruh warga Babilonia, "Wahai warga Babilonia, sekarang aku perintahkan kepadamu, kalian semua satu persatu harus mengotori perahu Nabi Nuh." Karena kemarahannya itulah semua warga dari Babilonia akhirnya membuang kotoran di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya rakyat Babilonia membuang kotoran hanya malam hari secara diam-diam. Lama-kelamaan mereka sudah berani membuang kotoran itu dengan terang-terangan.
Ketika pertama kali melihat Nabi Nuh, orang-orang berduyun untuk membuang kotoran di dalam perahu Nabi Nuh. Wahai nabiku, warga Babilonia membuang kotorannya di perahu kita. Bagaimana ini? Adukanlah kepada Allah supaya mereka menghukum rakyat Babilonia. Tapi permintaan para pengikut dari Nabi Nuh itu tidak diindahkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh memilih untuk bersabar dengan perlakuan dari seluruh rakyat Babilonia. Akhirnya ada seorang rakyat Babilonia yang buta dan memiliki penyakit kusta. Rakyat itu belum pernah sekalipun membuang kotoran di puncak bukit Buiju di tempat perahu Nabi Nuh. Temannya datang kepada sang buta. "Oh, wahai buta, kamu belum pernah buang kotoran di perahu Nabi Nuh? Kan Raja Darmasil sudah memerintahkan, paling tidak sekali lah." "Oh, bagaimana aku bisa membuang kotoran sedangkan mataku tertutup gelap? Aku tidak bisa berjalan ke atas bukit." "Oh, kalau kamu tidak keberatan, aku akan membantumu." Kamu mau membantuku untuk naik ke atas bukit Buizu?" "Iya, aku berani. Aku akan membantumu jika engkau mau mengotori perahu Nabi Nuh." Kedua orang sahabat itu, si buta dan sahabatnya, malam hari naik ke bukit Buizu untuk mengotori perahu Nabi Nuh. Aku pengen buang air. Aku antar, ayo." Masuklah mereka ke perahu Nabi Nuh. "Aku mau buang kotorannya di lantai paling atas." "Oke, aku antar engkau ke lantai yang paling atas. Di sini ada 3 lantai. Lantai ketiga, ayo aku antar." Buta itu diantar oleh sahabatnya sampai ke lantai ketiga di paling atas. "Kamu sudah bisa ditinggal sendiri." "Sudah, kamu pulang saja." "Baiklah, nanti kalau kamu sudah selesai, panggil aku." "Oh, siap." Kedua sahabatnya itu akhirnya meninggalkan sang buta untuk buang kotoran di perahu Nabi Nuh. Setelah selesai membuang kotoran, si buta itu kebingungan, teman-teman. Aku kemana ya pulangnya? Aku tidak bisa keluar." Dia raba seluruh tempat di situ. Bagaimana ini? Teman-teman, dia mencari di mana tangganya berada. Sahabatku, di mana engkau?" Ternyata sahabatnya sudah turun ke lantai ke-1. Suara si buta itu tidak terdengar. "Sahabatku, aku mau turun. Aku udah selesai nih." "Oh, ini dia tangganya. Aku turun sendiri saja," kata sang buta. Tapi sayang teman-teman, kakinya itu salah menginjak anak tangga. Dan si buta itu terjerembab jatuh ke bawah tangga. Sakit. Dan ketika si buta itu jatuh, dia jatuh ke atas kotoran manusia. "Ini apa? Basah-basah, bau juga, bau. Temanku, tolong aku." Tapi teman-teman, ada sebuah keajaiban yang terjadi saat itu. Allah yang tadinya kotoran itu mengenai mukanya, kotoran itu Allah jadikan menjadi musabab, matanya menjadi sembuh. Kok ada cahaya? Mataku sembuh. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat, teman-teman. Sahabatku, aku bisa melihat. Ternyata kotoran manusia ini ternyata sangat berkhasiat.
Akhirnya teman-teman, dia mencoba si buta itu mengoleskan tubuhnya dengan kotoran manusia. Aku coba kepada seluruh kurap-kurapku, kudis-kudisku. Diusapnya kotoran manusia kepada tubuh-tubuhnya yang rusak. Dan dengan izin Allah, kotoran itu menjadi obat dari penyakit kulitnya. Kan benar, kulitku jadi sembuh. Aku akan kabarkan kepada seluruh warga Babilonia. Wahai temanku, lihat, aku bisa melihat. Bukankah engkau buta? Iya, aku ini buta. Kenapa kamu bisa melihat sekarang? Aku bisa melihat karena kotoran manusia ini. Masa? Lihat, kulitku kan tadinya rusak karena penyakit kulitku. Tapi ternyata setelah terkena kotoran manusia, kulitku menjadi sembuh kembali. Kamu bohong. Benar, lihatlah, mataku bisa melihat. Berarti ini obat berkhasiat. Kotoran manusia di sini menjadi obat. Kita harus kabarkan kepada seluruh rakyat Babilonia. Kedua sahabat itu akhirnya pergi menemui rakyat Babilonia. Wahai rakyat Babilonia, lihat nih, teman kita, si buta, sudah bisa melihat. Bagaimana bisa melihat? Iya, ini karena aku terkena kotoran manusia di perahu Nabi Nuh. Berarti kotoran manusia di sana sangat berkhasiat, menjadi obat semua penyakit. Teman-teman, Masya Allah, begitulah cara Allah untuk membersihkan kembali perahu Nabi Nuh. Semua orang-orang Babilonia naik ke atas bukit untuk mengambil kotoran mereka sendiri, dan mereka membersihkan perahu Nabi Nuh dari setiap sela-selanya. Kotorannya dimasukkan ke ember dan dijadikan obat oleh mereka dengan izin Allah. Wah, ternyata mereka mengotori perahu Nabi Nuh mereka sendiri yang membersihkannya, ya Kak, ya. Masya Allah. Kalau begitu, aku mau mendengar kisah selanjutnya, Kak. Kak Ila akan lanjutkan kisahnya, Anissa, tapi di episode berikutnya. Episode berikutnya, Kak Ila. Oke, baiklah teman-teman semua. Kisahnya Kak Ila seru kan? Dan kita akan lanjutkan kisah tersebut di video berikutnya. Tetap menyaksikan ya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi